Hai guys, kembali lagi bareng gua di Badai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Saat ini mereka telah mencapai bagian bawah tangga menuju lantai 46 dan menemukan yang benar-benar tidak mengejutkan. Sebuah kanvas putih bersih berisi pemandangan salju terbentang di hadapan mereka. Yang dingin lagi, suara Dora terdengar di pikiran Mukoda, dan dia terdengar sangat sedih memikirkan harus melewatinya lagi. Lantai berikutnya dengan iklim dingin yang sama. Saat Mukoda berada di lingkungan yang sedikit lebih hangat, Mukoda menarik jubah Yeti yang baru saja didapat dari kotak barangnya, melepaskan jubah kulit Wifren yang ia kenakan dan mengenakan jubah baru sebagai gantinya. Bagaimana menurutmu Dora? Bagaimana perbandingan dengan jubah kulit Wifren? Mukoda bertanya. Menurutku ini mungkin sedikit lebih baik daripada yang sebelumnya, kata Dora penimpali. Senang mendengarnya. Kalau begitu, mari kita kembali ke lantai berikutnya dan menyelesaikannya, ucap Mukoda. Kemudian Mukoda kembali ke bawah tangga dan sekali lagi muncul di gurun bersalju. Vel dengan cepat berlari ke arahnya bersama Sui. Nah Dora, bagaimana kondisimu? Tanya Vel. Apakah nyaman dan hangat? Tambah Sui. Akhirnya Dora perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar dari tas Mukoda. Ini tidak dingin. Wah, sebenarnya tidak dingin. Dia berteriak penuh semangat, muncul hampir sepanjang jalan. Mukoda begitu sangat bersyukur benda itu menjadi tetesan item drop. Tidak ada benda yang paling bagus selain jubah Yeti saat itu. Sedikit mobilitas ekstra yang diberikan oleh jubah barunya sudah cukup untuk membuat Dora kembali bermain. Dan sepertinya dia sudah mulai mendapatkan kembali kekuatannya yang biasa. Seperti yang dijanjikan, Dora turun tangan untuk membantu pertarungan saat mereka melaju melewati lantai 46. Dan sebagai hasilnya, perjalanan mereka terasa berjalan jauh lebih lancar secara keseluruhan. Meskipun dia hanya mampu melancarkan serangan sihir dari balik jubah yang dikenakan Mukoda. Pada akhirnya mereka mencapai puncak lantai sedikit lebih cepat daripada yang mereka capai pada lantai 45. Kali ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Alih-alih berupa bangunan persegi, arena bosnya adalah gunung bersalju yang sangat besar. Mungkin sebenarnya lebih mirip balok es raksasa yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Di depan es yang sangat besar itu berdiri sang bos. Sangat besar, megah dan sangat mudah ditebak. Aku tahu kamu akan membawa sial bagi kami, Vel, orang Mukoda. Kamu baru saja pergi dan mengoceh tentang naga es, bukan? Kembali Mukoda menambahkan. Seperti yang telah diramalkan oleh Vel sebelumnya, bos lantai itu sebenarnya adalah seekor naga es. Kulitnya yang bersisik berwarna putih keperakan dengan sedikit kilau biru. Dan jika Mukoda menilainya dari penampilannya saja, sebenarnya ia cukup indah. Fakta bahwa mereka harus menghadapinya dalam pertarungan jika mereka ingin melanjutkan ke lantai berikutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan mengenai hal itu? Mukoda bertanya. Saya yakin itu cukup jelas, kita akan mengalahkannya, kata Vel menimpali. Namun Mukoda sedikit khawatir karena baginya naga itu terlihat jauh lebih besar daripada naga bumi dan naga merah yang Vel pernah kalahkan sebelumnya. Kekhawatiran Anda tidak beralasan. Aku telah melawan naga es 2 kali dan tentu saja aku menang 2 kali, kata Vel dengan sikap superioritas yang sombong. Kalau begitu semua milikmu, jawab Mukoda. Sui ingin melawan naga es juga, Paman Vel, teriak Sui. Dan juga daging mereka tidak seperti daging naga lainnya. Ia lebih renyah, menyegarkan dan semuanya lezat. Vel tidak pernah bosan memakannya. Mukoda berasumsi ia sedang mengenang rasa daging naga es itu. Pada awalnya Mukoda menolak jika Sui yang akan pergi melawan naga itu. Namun mengetahui Vel sudah 2 kali mengalahkan naga itu, berarti Sui juga bisa mengalahkannya. Baiklah kalau begitu, ini memang pertarunganmu. Majulah Sui, teriak Mukoda menyemangatinya. Vel dan Sui berangkat menuju naga itu, meninggalkan Mukoda yang berdiri terperangah di belakang mereka.
Mukoda berharap pertarungan itu cepat berakhir dan naga itu benar-benar menjatuhkan item drop daging. Jika tidak, Vel dan Sui berniat untuk mengulangi penjelajahan mereka di lantai itu sampai naga es itu menjatuhkan item drop daging. Selama percakapan itu, Vel dan Sui sudah cukup dekat dengan naga es untuk mendapatkan perhatiannya dan bersiap melawannya. Naga itu akhirnya melakukan gerakan pertama, tenggorokannya mengembung secara dramatis. "Nafas naga masuk!" teriak Dora yang mengintip dari balik jubah untuk menyaksikan pertarungan. "Apa? Tunggu, mereka berdiri tepat di antara kita dan kita berada tepat di garis tembak," Mukoda menjerit. Lalu secara refleks menghindari dari barisan api dengan kecepatan luar biasa karena ketakutan. Sedetik kemudian naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan yang dalam dan bergemuruh, dan mengeluarkan apa yang tampak seperti seberkas cahaya putih dari rahangnya yang menganga. Itu sangat terang sehingga Mukoda secara refleks memalingkan muka dan menutup matanya beberapa detik kemudian. Saat cahaya sudah meredup, Mukoda mengintip di balik sela-sela tangannya dan disambut pemandangan yang membuat wajahnya ketakutan. "Hah? Pepohonan membeku," gumam Mukoda tak percaya. Sebagian kecil dari pohon-pohon itu membeku tepat di belakangnya. Sesaat kemudian, Mukoda merasakan serangkaian dampak yang lebih besar dari yang sebelumnya. Naga itu mengayunkan tubuhnya yang besar, berusaha menggigit Vel sambil mencoba menginjak-injak Sui dengan kaki depannya yang besar. Sui menghindari setiap serangannya dan melawan balik berulang kali dengan peluru asam. Namun tidak seperti kebanyakan musuh yang pernah dihadapi Sui, naga tersebut terbukti cukup tangguh untuk menahan efeknya. Setiap ledakan meninggalkan noda kehitaman di kulitnya, tapi tak satu pun yang berhasil menembusnya. Naga es itu jelas tidak suka terkena pukulan Vel dan Sui. Ia terus menyerang dan melakukan yang terbaik untuk menghentakkan Sui hingga rata di tanah. Di sisi lain, Vel menghindari setiap gigitan naga dengan mudah, lalu membalasnya dengan rending claws-nya setiap kali ada celah yang muncul. Naga itu meraung kesakitan saat serangan Vel membuat tubuhnya berdarah dan bahkan memotong salah satu sayapnya di pangkalnya. Namun tak satu pun dari serangannya yang menimbulkan luka fatal, dan setiap cedera hanya membuat sang naga semakin mengayunkan tubuhnya dengan ganas. Mukoda bisa merasakan tanah berguncang dan mereka bahkan tidak berdiri terlalu dekat. Lalu tiba-tiba ia mendengar apa yang hanya bisa ia gambarkan sebagai suara denting yang tajam. Kedengarannya bukan sesuatu yang penting atau menarik perhatian, tapi ternyata itu berasal dari semua pohon beku di semak-semak yang hancur berkeping-keping akibat guncangan. "Itu senjata nafas," gumam Dora. Tanpa berkata-kata, Mukoda mengangguk setuju. Sementara itu, pertarungan Vel dan Sui berlanjut. Naga itu akhirnya menyimpulkan bahwa pukulannya tidak akan pernah bisa menjatuhkan mereka berdua. Dan sebaliknya, ia malah mengangkat dan menggemukkan tenggorokannya sekali lagi. Dilihat dari gerakannya, naga itu sekali lagi akan mengeluarkan serangan nafas bekunya. Namun sebelum naga itu bisa mengeluarkan napasnya, Cakar Vel membuka tenggorokannya pada saat yang sama ketika salah satu peluru asam ekstra besar milik Sui melelehkan lubang di dadanya. Akhirnya pukulan mematikan mereka telah dilakukan dan naga itu terjatuh ke samping. Mukoda berlari ke arah Vel dan Sui, membawa Dora ikut dalam perjalanan. "Vel, Sui, kalian baik-baik saja?" Mukoda bertanya. "Tentu saja, aku tidak akan pernah dikalahkan oleh makhluk seperti itu," Vel menjawab. Sesaat kemudian, naga itu menghilang, meninggalkan. "Wow, daging naga!" Vel berseru gembira sambil berlari menuju segumpal daging putih besar. Ia mendeskripsikan makanan tersebut sebagai sesuatu yang sangat lezat. Namun sekilas, warnanya menandakan ini bukan makanan bagi Mukoda. Kelihatannya tidak bisa dimakan, apalagi enak. Vel melirik Mukoda dan berkata, "Kamu akan memahami daya tarik daging ini setelah kamu mencobanya." Dengan ekspresi angkuh yang menjengkelkan di wajahnya. Kurasa kalau dia begitu percaya diri, mungkin itu cukup bagus. Sungguh, Mukoda merasa lega bahwa mereka telah mencapai tujuannya hanya dalam satu pertarungan.
Ia juga menjatuhkan kulit yang bersinar dengan warna biru keputihan yang indah seperti yang dimiliki naga itu sendiri. Sebuah bola mata dan beberapa isi dalam toples putih, taring yang tajam dan kuat, dan batu ajaib yang sangat besar. Mukoda lalu mengambil semua item dropnya dan mendesak Vel pergi secepatnya meskipun dia bergumam tentang tetap tinggal untuk bertarung satu lagi demi mendapatkan dagingnya, dan membawa semua orang ke dalam lubang di sisi gunung es besar yang tertutup. Baiklah, selanjutnya adalah lantai 47. Penasaran seperti apa rupanya? Sejauh ini mereka telah melewati hutan, tanah terlantar, gurun, dan salju. Jadi ia sangat cemas dengan apapun yang menunggu mereka di dasar tangga itu. Sepertinya lantai berikutnya adalah yang terakhir, Gerudo Vel. Hah? Betulkah itu? Mukoda berteriak. Tidak bisa menahan kegembiraannya. Mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada penjara bawah tanah itu. Sayangnya kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat sebelum kata-kata Dewa Pencipta terlintas di pikirannya. Kehadiran ini, apakah dia? Gumam Vel, mengabaikan Mukoda yang menatap ke bawah tangga. Siapa dia? Tanya Mukoda. Tapi Vel masih tidak mendengarkan. Dia berjalan dengan susah payah menuruni tangga, dan Mukoda hanya bisa bergegas mengejarnya. Mereka pun mencapai bagian bawah tangga dan akhirnya tiba di lantai 47. Di ujung lantai, lebih tepatnya di ruangan bos. Sekalipun Vel tidak membocorkan fakta itu, sudah jelas ada sesuatu yang terjadi di lantainya, tidak seperti yang sebelumnya. Sepertinya pintu itu satu-satunya jalan kita, kata Mukoda dengan cemas. Dan Anda tahu apa yang ada di baliknya, bos besar itu sendiri. Oh, aku bersemangat untuk yang ini, teriak Dora. Namun Vel sangat kontras dengan dua familiarnya yang lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan ke pintu dan mendorong hingga terbuka dengan kaki depannya. Di baliknya terdapat sebuah gua besar berbentuk kubah. Oh, wah, besar sekali tempat itu. Mukoda terheran-heran, sedikit terkejut, lalu dikejutkan kembali oleh suara dentuman dari arah belakang. Pintunya tertutup, kata Sui memeriksa dengan tentakel kecilnya. Tunggu, itu serius? Mukoda berbalik dan mendorong pintunya lagi, tapi pintu itu tidak bergeming. Hai Vel, apakah yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Ia bertanya. Tapi Vel tetap tidak menjawab. Ia hanya merengut di depan mereka, menatap sesuatu yang tampak seperti batu besar berwarna hitam. Letaknya tepat di tengah-tengah ruangan. Sebenarnya menjulang tinggi melebihi apapun di sekitarnya. Hei Vel, apakah batu besar itu adalah sesuatu yang harus aku khawatirkan? Kembali Mukoda bertanya. Diam, geram Vel. Itu pasti membuat Mukoda dengan cepat diam. Dia hanya berdiri di sana menatap batu itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Dan tepat ketika Mukoda berada di puncak kebingungan, raungan terdengar saat sesuatu melompat keluar dari batu besar. Apa itu? Mukoda berteriak. Hah, itu naga hitam sialan, teriak Dora. Naga hitam? Mukoda mengosok matanya melihat sekali lagi, dan kali ini melihat dengan jelas seekor naga berwarna hitam pekat dan tampak sangat menyeramkan berdiri di antara mereka dan batu besar itu. Itukah yang selama ini Vel khawatirkan? Gumam Mukoda. Naga itu terlihat buruk, dan naga merah yang mereka buru sebelumnya itu adalah sekelompok ras naga yang tidak Dora sukai. Tapi ada satu hal yang membuat keduanya sangat berbeda satu sama lain. Naga hitam sangat kuat, bahkan menurut standar naga. Dora benar-benar tidak mau mengakuinya, tapi ia tidak bisa menghadapi salah satu dari bajingan itu satu lawan satu. Dan itu bahkan bukan yang terburuk. Ia pernah mendengar bahwa naga hitam bisa menggunakan setengah dari sihir mereka untuk melakukan hal itu, melemparkan kutukan kematian instan. Hah? Kutukan kematian instan? Mungkin itu sebabnya Leontin ini muncul di penjara bawah tanah ini, karena penjara bawah tanah tahu bahwa akan ada naga hitam yang menunggumu di lantai terakhir, gumam Mukoda. Ia tersentak saat Dora mengangkat Leontin itu dan secara refleks meletakkan tangannya di dada Mukoda.
Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang sangat menakutkan. Apa yang harus kita lakukan? Mukoda bertanya. Naga itu bertingkah cukup tenang dan tenang untuk lebih jelasnya. Tapi cara ia membawa dirinya juga membuatnya sangat jelas bahwa ia tidak berniat membiarkan Mukoda dan yang lainnya pergi. Ia menghentakkan kaki depannya dan mengeluarkan suara gemuruh pendek seperti kulit kayu, seolah-olah mengatakan, "Cepat datangi aku." Apa yang harus kita lakukan? Jika itu bosnya, maka satu-satunya pilihan kita adalah menghabisinya, Dora berkata. Naga itu terlihat kuat, tapi Sui akan berjuang keras dan menghajarnya, kata Sui menimpali. Mereka berdua terdengar seperti mereka siap menerima tantangan naga hitam itu. Tapi anehnya, anggota yang paling bangga dengan kekuatannya, Vel, masih belum mengucapkan satu kata pun. "Hei Vel, apa yang sedang kamu lakukan?" Mukoda berteriak, mencoba mendapatkan reaksi darinya. Tapi ia tidak sempat menjawab sebelum semuanya berubah. Entah dari mana sesuatu yang gelap gulita dan sangat besar menghantam naga itu dan membuatnya terbang melintasi ruangan. Ia menghantam dinding batu dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak dan mengejang dengan liar. Sungguh suatu keajaiban bahwa monster itu hampir mati. Mulut Dora terbuka lebar dan Sui telah membeku sepenuhnya hingga Mukoda hampir bertanya-tanya sejenak apakah ia telah berevolusi menjadi slime logam. Terdengar suara yang sangat rendah dan menggelegar. "Suara itu, jadi itu kamu," teriak Vel. Menurut Mukoda, makhluk yang terjatuh tadi mengalahkan naga hitam semudah menampar lalat. "Kamu telah tumbuh sedikit lebih kuat, kawan," kata makhluk itu. Mukoda benar-benar bingung. Dora dan Sui berada bersamanya dalam kebingungan. Lalu terdengar suara yang sangat berat. Sesaat kemudian, Mukoda berseru ketakutan saat batu besar itu mulai bergerak. Sekarang ia perlahan berbalik ke arah mereka, menampakkan wujud aslinya dengan segala kemegahannya yang mengerikan. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Naga yang sangat besar, cukup besar untuk membuat naga hitam sebelumnya terlihat seperti bayi. Makhluk itu begitu besar, sangat mengintimidasi, sehingga kakinya lemas dan terjatuh ke belakang. "Itu naga kuno," bisik Dora. "Naga kuno?" Mukoda bertanya. Ia tahu tanpa keraguan bahwa itu adalah apa yang Dewa Pencipta peringatkan kepadanya, dan ia sangat-sangat menyesal membiarkan dirinya mendapat tekanan untuk datang ke situ. Sementara Dora, Sui terpaku di tempat dengan takjub. Vel sedang melakukan percakapan dengan makhluk itu. "Ya, kamu adalah Fenriri yang pernah kutemui. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatmu di sini," kata naga kuno. "Ya, itulah saya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan apa yang kita mulai pada pertemuan terakhir kita," kata Vel sambil menyengir lebar dan tajam. "Selesaikan apa yang kita mulai, katamu? Ya, aku mengharapkan itu. Aku sudah bosan tidur dan aku tidak akan menganggap ini sebagai olahraga," jawab naga itu. Ia dan Vel sama-sama tampak siap bertarung satu sama lain, dan rasanya pertarungan bisa dimulai kapan saja. Sementara itu, Mukoda mulai menggigil ketakutan. Jika Vel dan naga kuno itu mulai bertarung, Mukoda merasa cemas dengan apa yang terjadi. Ia memikirkan berapa peluang mereka akan bisa keluar dari dungeon itu dan seberapa besar kemungkinan Vel dapat mengalahkan naga kuno. Solusi terbaiknya adalah segera keluar dari sana, menjauhi pertarungan. Tapi karena pintu masuknya tertutup, maka itu tidak bisa dilakukan. "Oh ya Tuhan, sepertinya mereka akan mulai bertarung kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" teriak Mukoda. "Jangan tanya aku sama bodohnya denganmu," teriak Dora. Jika Vel dan naga kuno mulai berkelahi seperti sepasang monster raksasa yang mengobrak-abrik pusat kota Tokyo, kemungkinan besar akan berakhir dengan kerusakan cukup parah. "Cepat hentikan mereka," kata Dora kepada Mukoda. "Aku? Kenapa aku? Apakah Anda tidak waras?" Mukoda balas berteriak. Itu terasa seperti saat terburuk bagi Dora dan melontarkan lelucon bodoh. Dan tentu saja Mukoda tidak akan melakukan itu. "Kamu adalah tuannya, bukan? Dia familiarmu, jadi menghentikannya adalah tanggung jawabmu," teriak Dora.
Ah, persetan, dengan itu kalian tidak pernah bertingkah seolah-olah aku adalah tuanmu. Dan kalian tidak boleh mulai memainkan kartu itu sekarang. Mukoda kembali balas membentak. Tapi menurut Dora itu bukan kartu melainkan sebuah fakta jika Mukoda adalah majikan Vel. Jadi Dora meminta Mukoda untuk cepat menghentikan dia sebelum dia membuat mereka semua terbunuh. Tapi Mukoda juga kebingungan apa yang harus dilakukannya untuk menghentikan pertempuran mereka. Tidak mungkin juga kalau Mukoda ujug-ujug mendatangi mereka dan berkata, berkelahi itu tidak baik, mending duduk ngopi bersama. Membayangkannya saja membuatnya speechless. Sementara Dora dan Mukoda sibuk berteriak satu sama lain, anggota terakhir dari party Mukoda sibuk mengambil tindakannya sendiri. Paman Vel, paman naga besar, kamu tidak diperbolehkan bertengkar. Sui berseru saat ia memantul tepat di antara Vel dan naga kuno, sama sekali mengabaikan percikan api yang hampir terlihat berterbangan di antara mereka. Sui, Mukoda berteriak. Ia bahkan tidak menyadarinya Sui meluncur ke tempat yang paling tidak aman di planet itu. Lendir kecil apa ini? Tanya naga kuno. Dia adalah seorang kawan, jauhkan cakarmu darinya, kata Vel dan meminta Sui untuk mundur. Sui tidak akan kemana-mana. Si Slime bersikeras kemudian melanjutkan perkataannya. Paman Vel dan paman naga besar, kamu tidak boleh bertarung. Kalian membuat Master sedih, jadi Anda tidak diperbolehkan melakukannya. Membuat Master sedih itu buruk, jadi berhentilah. Dari kejauhan, Mukoda tidak percaya Sui melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Bukan hanya melawan Vel dan naga kuno sialan itu di hadapannya. Dia juga tidak terlihat takut sama sekali. Ia juga marah atas namanya, yang membuat Mukoda merasa tersentuh. Melihat itu membuat naga kuno itu kebingungan. Lalu Vel menjelaskan jika mereka menjalin kontrak dengan manusia yang berdiri di hadapannya. Dirinya, Slime itu dan naga pixie merupakan familiarnya. Kemudian naga kuno itu mengarahkan wajahnya yang bersisik dan usang ke arah Mukoda. Dan ia merasakan hampir setiap otot di tubuhnya lemas secara refleks saat menghadapi kehadirannya yang sangat mengintimidasi. Dora juga ikut membeku. Kamu, musuh yang berdiri sejajar denganku, telah menjadi familiar dengan manusia kecil yang lemah ini, kata naga itu dengan rasa tidak percaya. Gah, naga itu tertawa terbahak-bahak menampar tanah dengan kaki depannya dengan gembira. Kamu Fenrir yang perkasa saat ini menjadi familiar bagi manusia. Gah, jika kamu akan berbohong padaku, setidaknya kamu bisa mencoba membuatnya meyakinkan, pungkas naga kuno itu. Vel kemudian berkata jika ia percaya atau tidak itu tidak menjadi masalah baginya, karena Vel merasa naga kuno itu tidak akan pernah bisa memahami nilainya. Nilai seorang manusia, kata naga kuno itu sambil menatap Mukoda secara terbuka. Dilihat seperti itu oleh naga kuno, Mukoda secara refleks tergagap, lalu dengan canggung membuang muka dari tatapan sang naga. Pada dasarnya Mukoda adalah penakut, dan menatap wajah monster seperti itu bisa membuatnya terkena serangan jantung. Patua naga, kamu tidak tahu makanan yang dimasak oleh Master benar-benar enak. Paman Vel pernah memberitahuku bahwa ia menjadi familiarnya karena Master membuat makanan yang sangat enak sekali, kata Sui dengan tenangnya. Sui tidak perlu berbagi informasi seperti itu dengan fosil hidup ini, tegur Vel. Makanan enak, kata naga kuno, yang sekali lagi terdengar tidak percaya. Makhluk sekuat kamu akan melayani manusia kecil yang suka bermain-main demi makanan. Tuan naga kuno, saya mengerti perbedaan ukurannya, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa berhenti berbicara tentang saya seolah-olah saya adalah seekor serangga, gumam Mukoda. Vel kembali berkata jika makanan yang dibuatnya tidak seperti yang lain. Jika ia ingin makan, ia ingin mengkonsumsi makanan terbaik. Tentu saja seleraku belum berhenti berkembang seperti seleramu, tambah Vel. Dia mengakhirinya dengan nada provokatif, dan kata-kata itu membuat naga kuno itu marah. Ia berkata tidak ada naga di luar sana yang memiliki selera setajam dirinya. Yang menurut Mukoda pasti makanan yang dimaksud naga itu daging mentah, karena sebelum bertemu dengannya, Vel juga memakan daging yang mentah-mentah.
Daging paling enak dimakan segar, mentah, dan berlumuran darah. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memakannya, ungkap sang naga. Mendengar itu membuat Vel tertawa. Daging paling enak mentah katamu? Sungguh kalau saja kamu tahu kawan, kamu tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk mengetahui betapa salahnya kamu, gumam Vel yang membuat naga kuno itu menggeram ke arah Vel. Sebelum tiba-tiba seperti menyadari sesuatu dan berbalik ke arah Mukoda lagi. Saya mengerti sekarang. Disitulah peran manusia sudah memberimu sesuatu lebih enak daripada daging mentah, ucapnya. Manusia kecil yang lemah, apa kamu masak yang menurut Fenrir sangat enak? Berikan padaku sekarang. Saat Mukoda mulai panik, Vel melangkah ke depannya. Berikan itu padamu. Dan apa hakmu untuk mengklaim makanan tuan kita? Kamu tidak akan merasakan sisa masakannya. Kesombongan menuntut makanan ketika Anda tidak berkenan menjadikan diri Anda sebagai familiarnya adalah hal yang tidak masuk akal, bahkan bagi Anda, gumam Vel. Mukoda merasa perkataan Vel ada benarnya, tapi sebetulnya ia juga sebenarnya tidak mempunyai hak untuk berbicara seperti itu. Jangan pelit kau, jika kamu tidak mengizinkanku makan, maka aku tidak akan melawanmu, gerutu naga kuno itu. Apa? Mengapa? Teriak Vel. Karena kamu kikir, bentak naga itu. Jika kamu ingin melawanku, maka kamu harus memberiku makan masakan manusia itu. Apa yang terjadi dengan menyelesaikan apa yang kita mulai? Vel menjawab. Dan kedua monster legendaris itu malah berdebat soal makanan ketimbang perseteruan lama mereka.